Sekali lagi saya ingin menyapa setiap kita yang hadir di tempat ini. Selamat pagi, Shalom. Luar biasa, semangat sekali. Nah, saya rindu supaya Anda tidak hanya menyapa saya saja, tetapi Anda juga bisa menyapa orang-orang yang ada di sekitar Anda. Kanan, kiri, depan, belakang, tidak perlu salaman, tapi boleh kasih agak rada jauh, lihat mereka, kasih senyuman dan bilang, merdeka, boleh? Kita coba ya, 1, 2, 3. Luar biasa, merdeka saudara-saudara. Tidak terasa Indonesia sudah 75 tahun diizinkan Tuhan untuk menikmati kemerdekaan di Indonesia ini, di bumi tercinta ini. Dan saya rindu setiap kita hari ini dapat sungguh-sungguh mengucap syukur karena perbuatan Allah yang besar, karena perbuatan Allah yang dahsyat, dan kita diberikan kesempatan untuk bisa mengenal Dia dan menjadi bangsa yang merdeka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin membawa kita untuk masuk ke dalam sebuah tema yang baru, tetapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali bahwa 2 minggu ini kita sudah belajar banyak hal yang indah. 2 minggu yang lalu kita belajar dari sahabat saya penginjil Filipus, hari ini dia hadir di sini. Kita belajar tentang seorang pribadi yang bernama Daniel, dan kita tahu bagaimana beliau itu luar biasa dipakai Tuhan untuk tidak kompromi dengan dosa di dunia ini. Bagaimana beliau bisa mengingat jati dirinya dan tetap memilih untuk memiliki ketetapan hati, tunduk dan taat kepada Tuhan. Tidak hanya Daniel, tetapi minggu lalu kita belajar dari sahabat saya yang lain, namanya penginjil Mulyawan. Hari ini hadir juga bersama dengan kita di sini. Kita belajar dari seorang pribadi yang namanya Daud. Siapakah Daud? Seorang gembala yang dipakai Tuhan secara luar biasa dan kemudian dipakai Tuhan menjadi berkat yang luar biasa bagi bangsanya. Dan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan dia? Yang pertama, dia mengingat bahwa dirinya sendiri itu bukan siapa-siapa. Allah yang akan melakukan terobosan yang luar biasa dan dia dipakai menjadi alat Tuhan. Tetapi di balik 2 tokoh ini, bukan tokoh ini yang mau ditinggikan, tetapi pribadi yang mengubah kedua tokoh ini, yaitu pribadi Allah yang membawa kedua tokoh ini terus mendekat dan membuat kedua tokoh ini mengalami perubahan besar di dalam hidupnya. Hari ini kita juga mau kembali belajar dari seorang tokoh yang lain, yaitu Yeremia. Saudara-saudara, Yeremia adalah seorang nabi yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk bisa mengingatkan bangsanya. Dan hari ini kita akan banyak belajar dari seorang tokoh ini dan kita akan melihat siapakah pribadi di balik tokoh ini yang membuat perubahan demi perubahan, yang memberikan berkat bagi bangsa-bangsa. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama membuka dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Kalau sudah mendapatkannya, saya ingin mengajak kita membacanya bersama-sama. Kita akan membacanya dengan hormat, kita akan membacanya dengan penuh semangat, dan kita mau mengingat kebenaran firman ini agar dapat menjadi sesuatu yang mengubahkan hidup kita. Siap saudara-saudara? Hai, yang siap cuma 1-2 orang. Sekali lagi biar semangat semuanya. Siap saudara-saudara? Siap, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sekali lagi, diusahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara-saudara, saya ingin memutarkan sebuah video yang akan menggambarkan sebuah kondisi dan situasi. Mari saya persilakan videonya untuk diputarkan. Saudara-saudara, apa yang Anda lihat dari video barusan?
Ada sekelompok orang naik sepeda motor. Nah biasanya kalau naik sepeda motor itu punya kisah-kisah sendiri. Saya juga punya kisah sendiri kalau naik sepeda motor itu kan biasanya begini nih. Kalau ada orang langgar lampu merah, rame-rame langgar lampu merah. Kalau ada rame-rame semua belok kiri meskipun ditulis ikuti lampu lalu lintas, semuanya juga ikut belok kiri. Kalau ada keadaan macet, ada yang naik trotoar, semuanya naik motor juga naik trotoar. Ini juga sama. Begitu keadaan di Jakarta mungkin macet, semuanya nerobos jalur busway. Dan ketika mereka menerobos jalur busway, tiba-tiba mereka melihat ada beberapa punggawa di depan pakai baju yang seragam polisinya kelihatan, dan mereka semuanya sepakat untuk latihan angkat motor, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, kondisi seperti ini saya yakin dan percaya kata yang paling tepat untuk menggambarkan situasi ini adalah kata terjebak. Terjebak. Apa yang dimaksud dengan terjebak dalam konteks ini yang saya maksudkan? Terjebak dalam konteks ini adalah masuk ke dalam sebuah kondisi yang tidak diharapkan, tidak diinginkan, tidak dibayangkan, atau tidak menyenangkan sehingga mengalami sebuah penderitaan, kesusahan, kenistaan, atau segala emosi-emosi negatif lainnya. Saya yakin ketika semua orang yang ada di jalur busway naik motor itu melihat ada polisi di depan, mereka langsung merasa, saya tidak seharusnya ada dalam kondisi seperti ini. Saya tidak seharusnya terperangkap seperti ini. Saya harus segera keluar dari kondisi seperti ini. Saya terjebak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, meskipun tidak sepenuhnya sama atau tidak persis sama, saya yakin di dalam kehidupan kita juga pernah mengalami masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang mungkin kurang lebih sama. Pernahkah kita merasa terjebak? Ayo kita coba. Adik-adik remaja di tempat ini, pernahkah engkau sama seperti saya dulu waktu saya SMP? Saya pernah berpikir begini, emangnya siapa juga Pak yang suruh kamu nyekolahin saya? Saya nggak pernah mau sekolah, saya nggak pernah mau bangun pagi-pagi, ngerjain PR pagi, siang, sore, malam, kerja kelompok dinilai lagi. Yang lain nyontek dapat 10, gua jujur dapat 6, dia lu puji, gua enggak. Dan gua merasa terpenjara waktu remaja. Mungkin beberapa teman-teman pemuda di sini juga pernah berpikir, gile gua salah jurusan. Konon kabarnya ini pengumuman UMPTN udah keluar ya, dipercepat, sudah tahu deh kemana. Tapi ada nggak di antara kita yang ngerasa, gua seharusnya nggak masuk di sini nih. Gua masuk di sini itu karena papa gua suruh gua jadi ini. Gua mah tidak mau jadi dokter. Gua kepengennya jadi pelukis. Gua terjebak ada di sini. Gua dulu milih jurusan itu karena ikut-ikutan. Karena semua orang milih komputer, kayaknya komputer keren, karena komputer itu dibutuhkan di mana-mana. Sekarang ini dunia teknologi dan saya ambil aja komputer. Saya nggak tahu kalau masuk komputer harus belajar algoritma, logika, aduh pusing pisan. Atau ada di antara Anda yang sekarang sudah bekerja dan merasa suram hidup gua, madesu, masa depan suram. Gua seharusnya nggak kerja di sini, jenjang karir nggak jelas, gaji nggak naik-naik, kerjaan nambah terus, bisa ditelepon kapan saja lagi. Gua seharusnya pindah pekerjaan, tapi sekarang ini sulit cari kerja, apalagi masa pandemi seperti ini. Saya terperangkap ada di sini. Atau mungkin beberapa di antara kita juga pernah berpikir, kenapa ya gua harus lahir di Indonesia? Kalau boleh milih gue kepengen lahirnya di Korea, biar mirip kayak BTS gitu loh. Ganteng-ganteng, coba lihat sekarang, bulet, pendek, jerawatan, kayak Doraemon. Gue seharusnya lahirnya di Jepang, biar keren, biar maco dikit. Atau gue setidaknya, gue lahirnya di keluarga kaya. Biar kemana-mana saya juga bisa menikmati hidup. Saya terjebak dalam kondisi seperti ini. Saudara-saudara, kalau Anda pernah merasa seperti itu, saya mau katakan hal yang lebih kurang sama juga pernah dialami oleh bangsa Israel, tepatnya kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan pada masa Nabi Yeremia. Jadi nanti kalau seterusnya saya bilang bangsa Israel itu merujuk kepada kerajaan selatan. Saudara-saudara, pada saat itu bangsa Israel mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan. Karena kenapa? Anda bisa bayangkan pada masa Nabi Yeremia itu melayani, ada satu masa Tuhan izinkan Raja Babel Nebukadnezar kemudian menaklukkan kerajaan Yehuda. Dan Anda bisa bayangkan
sebuah bangsa yang dulunya pernah jadi bangsa yang adikuasa menjadi satu bangsa yang besar, yang dimana raja-rajanya dikagumi oleh begitu banyak bangsa lain. Ada Raja Daud, ada Raja Salomo, bahkan yang kekuasaannya begitu besar sampai raja-raja lain datang hanya untuk melihat kebijaksanaan raja mereka. Sebuah bangsa adidaya kini harus menjadi bangsa yang ditawan. Bagaimana tidak mereka merasa dalam kondisi yang sulit dan kondisi yang terjebak. Mereka dulu adalah umat-umat pilihan Tuhan, umat yang disayang Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, dan kini menjadi umat yang dibuang. Anda bisa bayangkan bagaimanakah kondisi yang sulit yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu ketika mereka ditawan dan dibuang ke Babel. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masa-masa seperti itu sangat sulit. Dan saya yakin tidak mudah. Kalau saya menjadi orang Israel, maka saya juga akan mengalami kesulitan yang sama. Saya pasti akan mengeluh, saya pasti akan menggerutu, saya pasti akan berkata pasti ada kesalahan, ada yang tidak beres. Tidak seharusnya hidup saya seperti ini, tidak seharusnya bangsaku seperti ini, tidak seharusnya kita terjebak dalam kondisi seperti ini. Tetapi pada masa-masa seperti itu, pada masa-masa sulit seperti itulah firman Tuhan datang dan berkata kepada setiap orang melalui Nabi Yeremia, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Apa sesungguhnya yang hendak Allah katakan kepada bangsa Israel yang merasa terjebak di tengah-tengah masa pembuangan seperti ini? Mari siapkan kertas Anda, siapkan catatan Anda, catat baik-baik. Ada banyak hal yang dapat Anda pakai. Nanti ketika Anda bertemu dengan kelompok kecil Anda boleh mendiskusikannya. Anda boleh menceritakannya, apakah Anda pernah ada di dalam kondisi seperti ini. Dan apa yang Allah ingin kita pelajari dan kita ketahui. Hal yang pertama, boleh kita baca bersama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ada rancangan damai sejahtera Tuhan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukan sebuah kesalahan jikalau bangsa Israel pada saat Nabi Yeremia itu ada atau melayani, bangsa itu terbuang. Bukan sebuah kebetulan jikalau mereka kini ada di bawah penjajahan kerajaan Babel. Semua ini adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh bangsa Israel karena mereka terus-menerus hidup menikmati dosa. Mereka melakukan sinkretisme, mereka melakukan ketidakadilan sosial, mereka tidak tunduk dan taat kepada Allah. Bahkan ketika Allah mengirimkan nabi-nabi untuk mengingatkan mereka, untuk menegur mereka, untuk menyuruh mereka untuk berbalik kepada Allah, mereka mengabaikannya, dan bahkan bukan hanya sekedar mengabaikannya, dianggap angin lalu. Mereka tidak sungguh-sungguh mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengalami satu masa pembuangan. Tuhan ingin bangsa Israel itu mengerti bahwa semua ini terjadi di dalam kedaulatannya. Semua ini terjadi di dalam izinnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah ingin agar umat pilihannya mengalami suatu keadaan yang dapat membuat mereka menyadari kondisinya. Hal ini tampak jelas di dalam ayat ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Tuhan melalui Nabi Yeremia hendak menyampaikan kepada orang Israel, ini bukan kesalahan, ini bukan kelalaian. Kalau kamu ada di sana, itu karena memang aku terlibat. Aku mengizinkan, itu ada di dalam pemeliharaanku, itu ada di dalam kedaulatanku. Kesanalah kamu, aku buang. Kalau begitu apa yang Allah ingin agar orang-orang Israel sadari ketika mereka dibuang di tempat-tempat seperti itu, yang kemudian juga akan menjadi satu hal yang Tuhan ingin tekankan bagi engkau dan aku. Hal yang pertama adalah Tuhan ingin agar bangsa Israel sadar dan menerima kenyataan. Sadar dan menerima realita. Di satu sisi Allah ingin agar mereka sadar bahwa penaklukan Yerusalem bukan karena bangsa Babel yang begitu kuat. Memang pada masa itu bangsa Babel itu kuat pisan di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Mereka berhasil menaklukkan Asyur, bahkan mereka mengalahkan Mesir. Mereka memang secara teori, secara data dapat dengan mudah menaklukkan kerajaan Yehuda. Tetapi Tuhan mau bilang,
Bukan hanya sekedar itu. Mereka memang bangsa yang kuat. Tetapi jikalau engkau hari ini ditaklukkan mereka, itu karena akulah yang mengizinkan. Tetapi di sisi lain, Allah tidak hanya mengatakan bahwa ia mengizinkan itu terjadi, tetapi Allah ingin agar bangsa Israel itu menyadari kesalahan mereka, menyadari bahwa mereka telah melakukan hal yang menyakiti hati Allah, bahwa mereka telah berzina dengan Allah-Allah lain, mereka telah melakukan ketidakadilan sosial, mereka telah melakukan begitu banyak hal yang menjijikkan di mata Allah. Dan Allah ingin mereka berbalik dan bertobat. Jadi Allah ingin agar mereka menerima kenyataan bahwa Allah mengizinkan mereka dibuang, tetapi Allah juga ingin mereka sadar akan dosa-dosa mereka dan kembali kepada Tuhan. Hal yang kedua, apa yang Allah ingin mereka pelajari adalah karena kondisi sulit tidak berarti Allah tidak memelihara. Saudara-saudara yang terkasih, Allah ingin agar bangsa Israel menyadari bahwa ketika Allah mengizinkan pembuangan ini terjadi, bukan berarti Allah tidak mengasihi dan tidak menyertai umatnya. Mengapa? Karena pembuangan ini tidak didasarkan pada motivasi dendam atau ingin menghancurkan, atau karena iri, atau karena cemburu, atau karena ingin menghancurkan. Bukan. Tetapi pembuangan ini diberikan atas dasar kasih. Saudara-saudara, pada suatu hari ketika saya sedang mengajar anak saya melihat dia bermain api dan bermain pisau dapur. Dan ketika saya melihat dia bermain api dan pisau dapur, dengan refleks saya langsung datang, saya langsung marahi, dan saya langsung ambil pisau itu. Karena saya mengambilnya dengan agak cepat, dianya kaget. Dan dia merasa tangan saya ini mencengkram terlalu kuat dan dia nangis. Saudara-saudara, pertanyaan saya, ketika saya merebut pisau itu dengan cepat, apakah saya bermaksud untuk menyakiti dia? Apakah saya bermaksud untuk menghancurkan anak saya? Apakah saya bermaksud untuk menginjak-injak dia? Atau saya ini adalah pribadi yang senang lihat anak susah? Wih, ada yang ngangguk. Enggak lah ya. Bukan. Tetapi itu dilakukan atas dasar kasih. Saya ingin agar anak saya menyadari bahwa itu adalah sebuah hal yang berbahaya. Itu adalah sebuah hal yang bisa mencelakakan dirinya. Itu adalah sesuatu hal yang harus segera ditanggulangi. Jangan dibiarkan. Dan hal yang sama Allah lakukan kepada bangsa Israel. Ketika ia berkata ke kota, kemana kamu aku buang. Bukan berarti Allah tidak memelihara mereka. Bukan Allah ingin menghancurkan mereka. Bukan karena Allah ingin membenci mereka. Tetapi justru Allah sayang sama mereka. Allah ingin agar mereka segera menyadari kesalahannya dan berbalik kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kondisi sulit tidak berarti Allah tidak memelihara. Tetapi justru dalam konteks ini terlihat di dalam masa-masa pembuangan itu, Allah justru sayang sama mereka. Allah kirim Nabi Yeremia. Allah kirim Nabi Yeremia untuk menyampaikan perintah Tuhan, untuk menyampaikan peringatan-peringatan Tuhan. Dan yang paling penting, Allah mengirim Nabi Yeremia untuk mengingatkan mereka bahwa masih ada harapan. Masih ada harapan karena Allah memelihara hidup mereka. Hal yang ketiga, sekali lagi, apa yang ingin Allah sampaikan adalah bukan kesalahan, melainkan rencana damai sejahtera Tuhan. Saudara-saudara, Allah terlalu bijak untuk melakukan kesalahan. Allah itu sempurna untuk lalai. Allah memiliki sebuah rencana yang indah ketika pembuangan itu dia izinkan untuk terjadi. Ketika kondisi sulit itu ia izinkan terjadi. Dalam konteks bangsa Israel, Allah merencanakan sebuah rancangan damai sejahtera bagi mereka. Agar bangsa Israel bisa menikmati hidup sejahtera di masa pembuangan. Agar bangsa Israel bisa berbalik kepada Allah dan melihat pemeliharaan Tuhan. Melihat harapan-harapan yang ia janjikan. Agar bangsa Israel bisa menjadi agen berkat Allah bagi bangsa-bangsa lain, sehingga bangsa-bangsa lain bisa melihat bahwa sekalipun orang Israel dalam kondisi sulit, mereka tetap bisa menjadi pribadi-pribadi terbaik, pribadi-pribadi terhebat, dan mereka bisa mengajak orang-orang melihat betapa luar biasanya Allah yang akan mengubah kehidupan mereka yang sebelumnya merosot, yang sebelumnya buruk menjadi sebuah hidup yang patut dimuliakan. Saudara-saudara, hal ini terlihat jelas di dalam ayat lanjutannya. Kalau kita tadi baca ayat yang ke-7, maka kita perlu melanjut sejenak ke ayat yang 11. Boleh kita baca bersama-sama Yeremia 29 ayat 11, 1, 2, 3. Sebab aku mengetahui rencana-rencana yang aku miliki bagi kamu, firman Tuhan, rencana-rencana untuk kesejahteraan dan bukan untuk kemalanganmu, untuk memberimu masa depan dan pengharapan.
Saudara-saudara, Allah memiliki rencana. Allah memiliki rancangan, dan rancangannya bukan untuk menghancurkan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi shalom, kesejahteraan, damai sejahtera. Baik bagi pribadi itu, bagi bangsa itu, dan bagi kota di mana mereka ditempatkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hal inilah yang Tuhan ingin ajarkan kepada bangsa Israel. Tetapi hal yang kurang lebih sama juga Allah inginkan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Pada saat ini mungkin kita bisa berada dalam kondisi yang sulit. Mungkin kita bisa berada dalam kondisi yang tidak kita harapkan. Mungkin kita dapat berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan dan tidak kita sukai. Jikalau hal itu terjadi karena kesalahan kita pribadi seperti bangsa Israel, atau karena kelalaian kita sendiri seperti jalur motor itu orang semuanya masuk ke dalam jalur busway, maka mungkin Allah ingin kita mengingat. Pertama, sadar dan terima realita. Mungkin ada teguran Tuhan yang Tuhan ingin katakan kepada engkau dan aku. Mungkin Tuhan ingin kita berbalik dari jalan kita yang sudah salah. Mungkin Tuhan mau agar kita kembali bertobat, memandang Dia dan memuliakan Dia. Tetapi jikalau itu terjadi di luar kendali kita, bukan karena kita mau, seperti pandemi, tidak ada yang ingin ada di suatu situasi seperti ini. Tetapi ini di luar kendali kita, ini di luar kemampuan kita. Maka Allah mungkin ingin engkau dan aku mengingat bahwa kondisi yang sulit tidak berarti Allah meninggalkan kita. Kondisi yang sulit tidak berarti Allah membiarkan kita. Ia tetap memelihara kita. Dan Allah mungkin ingin engkau dan aku mengingat bahwa bukan kesalahan, bukan kelalaian, bukan kebetulan. Jikalau kita hidup di tengah-tengah masa pandemi ini dan diberi napas dan sampai hari ini masih bisa hadir di tempat ini untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena Tuhan sedang merencanakan sebuah rancangan damai sejahtera bagi dirimu dan diriku. Ada amin saudara-saudara? Amin. Allah punya rancangan damai sejahtera yang Ia ingin wujudkan di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Itu adalah hal pertama yang dapat kita pelajari. Hal yang kedua, apa yang dapat kita pelajari? Saudara-saudara, Allah ingin agar semua orang tahu bukan hanya ada rancangan damai sejahtera, tetapi juga ada aku di dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Boleh baca bersama-sama dengan bersuara yang semangat ya. 1, 2, 3. Ada aku dalam rancangan. Saudara-saudara, apa maksudnya? Apa maksudnya ada aku? Sederhananya begini, Allah ingin agar umatnya tahu bahwa Allah ingin umatnya itu berbagian di dalam rancangan damai sejahtera yang Allah rencanakan bagi dunia ini. Rancangan damai sejahtera yang Allah inginkan bagi dunia ini. Apa maksudnya? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca teks ini, maka ada perintah yang Tuhan berikan. Perintahnya apa? Usahakanlah kesejahteraan. Sekali lagi, kesejahteraan dari kata shalom, damai sejahtera. Kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya, shalomnya adalah kesejahteraan. Saudara-saudara, Allah punya sebuah rancangan damai sejahtera yang terus diulangi, ditekankan Tuhan. Dan Tuhan katakan, Tuhan ingin mewujudkan rancangan itu. Tuhan ingin menggenapi rancangan itu. Tuhan ingin menyatakan shalom itu. Dan Tuhan akan memakai setiap engkau dan aku, akan memakai bangsa Israel untuk melakukannya, sehingga rancangan Tuhan itu menjadi sebuah kenyataan. Saudara-saudara, ini adalah privilege yang luar biasa. Kita masuk di dalam sebuah rencana yang Allah agendakan. Kita masuk ke dalam sebuah rancangan yang Allah sendiri yang menjadi master plan-nya, dan kita berbagian di dalamnya. Anda bisa bayangkan kalau tiba-tiba ada, misalnya kalau kita misalnya sukanya siapa nih? Kita sukanya misalnya Blackpink. Wah, siapa tahu anak-anak remaja sini suka Blackpink ya. Blackpink mau ngadain konser di Bandung, dan terus kita ditawari untuk menjadi bagian dari panitianya. Ada yang seneng nggak? Ada yang seneng nggak?
Oh gak ada yang seneng, berarti sini bukan penggemar Blackpink. True worshipper mau ngadain konser di Bandung untuk amal, charity, activity. Semua keuntungan akan diberikan misalnya untuk orang-orang yang kurang mampu. Anda diundang menjadi bagian di dalamnya. Anda senang? Wow, ini mulai ngangguk-ngangguk kepala. Oke, seneng. Tapi ini bukan hanya sekedar panitia kecil yang ada di kota Bandung. Ini adalah sebuah rencana besar untuk dunia, untuk kota kita, dan master planner, desainernya adalah Allah itu sendiri, dan Allah mengizinkan umatnya berbagian di dalamnya. Di dalam rancangan damai sejahtera itu. Betapa luar biasanya saudara-saudara, kita diundang untuk bekerja sama dengan Allah. Saudara-saudara, apa yang akan dilakukan? Yang pertama, usahakanlah kesejahteraan. Saudara-saudara, kita perlu mengingat kembali konteks bangsa Israel pada masa itu. Pertama-tama, ketika ada seseorang itu ditolak, di-reject, ditawan, dipermalukan, direndahkan, umumnya orang itu nggak akan bilang, "Ye, saya ditolak. Ye, saya dikucilkan. Ye, saya diasingkan." Luar biasa. Nggak akan seperti itu. Ketika seseorang diasingkan, ditawan, direndahkan, dilecehkan, umumnya akan seperti ini. Depresi, saudara-saudara. Udah, sabar bro. Gak bisa, mereka akan merasa marah, mereka akan merasa kecewa, mereka akan merasa putus, mereka akan merasa bahwa hidupnya tidak ada gunanya lagi, mereka akan merasakan semuanya suram dan mereka tidak mau melakukan apa-apa. Lebih baik mati. Udah lebih baik gak usah lakukan apa-apa. Udahlah nyerah aja lah, terserah kalian maunya apa, udah aku mati aja lah. Dan hal itu mudah sekali terjadi pada seseorang yang dihancurkan, ditaklukkan dan direndahkan. Itulah sebabnya bangsa Israel ketika mereka ditawan di Babel, ini kondisi mentalnya mereka. Mereka tidak lagi mau ngapa-ngapain. Mereka merasa mereka terbuang, mereka tidak lagi berharga, mereka merasa sudahlah. Tetapi ketika saat mereka merasa seperti ini, kemudian datanglah nabi-nabi palsu yang tampaknya seperti nabi Tuhan, mulai membisikkan angin-angin sorga, mulai membisikkan harapan-harapan palsu, PHP, pemberi harapan palsu. 2 tahun lagi bangsa Babel ini akan dihancurkan, sama seperti aku menghancurkan kayu kuk ini. Dan orang Israel yang tadinya terpuruk, gue mendengar, apa? Cuma 2 tahun. Yes, berarti memang gak usah ngapa-ngapain. Kalau gue bangun rumah 2 tahun doang, gue melakukan sesuatu 2 tahun doang, nanti gue balik ke sana. Ya sudah, gak usah ngapa-ngapain, nyantai aja kitanya. Jadi inilah kondisi mental bangsa Israel di pembuangan. Mereka sungguh-sungguh tidak mau melakukan apa-apa. Awalnya mereka merasa hopeless, dan kemudian mereka diberi angin surga yang palsu, dan mereka kemudian merasa gak usah lakukan apa-apa. Di saat seperti inilah Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia dan berkata, bukan 2 tahun, tetapi ketika waktunya genap 70 tahun. Oleh sebab itu jangan malas-malasan, jangan putus harapan, masih ada harapan. Dan kerjakanlah, usahakanlah kesejahteraan kotamu. Dan apa yang Tuhan minta dari mereka? Semua hal yang sederhana, saudara-saudara. Tuhan gak minta mereka untuk melakukan hal-hal yang aneh, yang sukar, tetapi Allah meminta mereka untuk melakukan hal-hal yang sederhana. Mari kita coba perhatikan ayat yang kelima. Di sana dikatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikan suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak. Tuhan gak minta mereka macam-macam. Tuhan hanya minta mereka untuk melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Hanya apa yang bisa kamu lakukan untuk mendatangkan kesejahteraan. Buat kebun, bangun rumah, menikahlah, punya anak, kemudian nikahkan anakmu, kemudian hasilkan lagi keturunan, 3 keturunan lebih kurang 70 tahun, maka waktu itu akan berlalu. Saudara-saudara, Tuhan tidak hanya menyuruh mereka untuk mengusahakannya, tetapi Tuhan juga meminta mereka untuk
mendoakan kesejahteraan. Manusia dan usahanya itu penting. Manusia dan kegiatannya itu penting, tetapi manusia tetap ciptaan yang terbatas. Oleh sebab itu manusia perlu berharap kepada Tuhan. Mereka perlu untuk melihat kepada Tuhan bahwa ada tangan yang kekal, bahwa ada tangan yang dahsyat yang akan mampu menolong mereka di dalam segala keterbatasan mereka, yang mampu menolong mereka karena pribadi ini bisa mengontrol, bisa mengendalikan segala sesuatu di luar daripada kendali manusia. Berdoa adalah pada saat kita melakukan sesuatu dan kita menyadari kita tidak mampu melakukannya sendiri, dan kita butuh pertolongan dari Allah yang menjadikan kita dan menjadikan semesta ini. Saudara-saudara, tidak mudah loh bagi bangsa Israel. Saat itu mereka bukan seperti kita di Indonesia yang punya kita sendiri. Ini rumah kita sendiri, kita merdeka di tanah kita sendiri. Mereka itu ada di tanah penjajah dan disuruh untuk mendoakan. Tidak mudah saudara-saudara mendoakan orang yang barusan menghancurkan kita. Tetapi firman Tuhan berkata doakan. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Dan hal ini sama juga dinyatakan oleh Paulus kepada murid kesayangannya Timotius. Dan pada saat itu bangsa Israel juga ada di bawah pemerintahan penjajahan Romawi. Tetapi apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius? Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur kepada semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Firman Tuhan tidak berubah. Tuhan minta kita untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi kota kita. Berdoa karena kesejahteraannya, shalomnya adalah shalom engkau dan aku. Saudara-saudara, tentu saja ketika kita melakukan semua ini, kita harus melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan dan keunikan kita. Saat ini bukan sebuah kebetulan jika engkau dan aku ada di Indonesia. Bukan sebuah kelalaian yang Tuhan lakukan sehingga kita ada di kota Bandung. Semua ini terjadi karena Allah punya rencana, Allah punya rancangan damai sejahtera bagi kota ini. Dan Allah punya rancangan damai sejahtera untuk engkau dan aku. Dan Allah ingin agar engkau dan aku berbahagia di dalam rancangan damai sejahtera Tuhan ini. Setiap kita adalah pribadi-pribadi yang diciptakan kembali oleh darah Kristus. Dan Tuhan ingin agar kita menjadi berbeda. Tuhan berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Hendaklah perbuatanmu yang baik itu dilihat semua orang, agar orang yang melihat kemudian akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita dipanggil bukan untuk berpangku tangan. Kita dipanggil untuk melakukan sesuatu agar orang dapat melihat siapakah Allah yang mengubah hidupmu dan hidupku. Mungkin saat ini beberapa rekan-rekan di tempat ini, adik-adik, berkata, kok Ishak, itu mah kok Ishak ngomongnya mah gampang pisan. Kalau gua bisanya apa? Gua cuma anak-anak. Itu mah Pak Ishak, kalau Pak Ishak kan hamba Tuhan. Kalau saya mah cuma ibu rumah tangga. Orang sederhana. Itu mah Pak Ishak, kalau saya kan cuma pedagang, jualan di pasar. Emang saya bisa melakukan sesuatu untuk kesejahteraan kota ini? Emang saya bisa berdoa untuk kesejahteraan kota ini? Apa yang bisa saya lakukan? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Saudara-saudara, mungkin kita berkata, aduh saya gak bisa. Tentu saja bisa. Karena Allah meminta kita melakukan apa yang kita bisa, bukan apa yang kita tidak bisa. Sebagai murid-murid, adik-adik yang terkasih, engkau bisa belajar sungguh-sungguh berhenti menyontek. Dan pada saat Anda melakukan itu, Anda sedang membantu bangsa ini untuk menekan angka kebodohan, angka buta huruf, dan Anda sedang mempersiapkan diri Anda untuk menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang kuat untuk Indonesia. Bagi Anda para pemuda, mungkin Anda berkata, aku ini ingin, tapi aku gak tahu harus melakukan apa. Maka lakukanlah apa yang bisa engkau lakukan. Bikin skripsi sendiri, jangan sogok dosen, perdalam skill keahlianmu, sehingga suatu saat ketika engkau tamat, engkau bisa melakukan keahlianmu dengan baik, engkau bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan, engkau bisa menekan angka pengangguran, angka kriminalitas, engkau bisa menciptakan lebih banyak lagi orang-orang untuk bisa mencari berkat Tuhan, untuk bisa memberkati keluarga-keluarga mereka. Mungkin Anda berkata, saya ini mah cuma ibu rumah tangga. Kalau begitu, tunduklah kepada suamimu seperti engkau tunduk kepada Tuhan. Wahai para suami, kasihi istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaatnya.
Dan ketika engkau bisa mengasihi istrimu, ketika istri engkau bisa menghormati suamimu, maka pada saat itu engkau sedang membantu pemerintah menekan angka perceraian. Yang sesungguhnya Alkitab nggak pernah ngajarin itu. Dan pada saat Anda lakukan itu, ada begitu banyak anak-anak muda generasi bangsa ini tidak akan pernah merasakan broken home. Dan mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang akan meneruskan itu kepada anak mereka lagi. Mungkin Anda berkata, aku ini cuma orang biasa, gak bisa melakukan apa-apa. Apa yang bisa saya lakukan? Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah di depan parit Pastori Rais. Jangan. Saya pernah lihat tuh ada orangnya ngambil sampah banyak-banyak, terus datang ke Pastori Rais, itu kan di bawah pos kamlingnya itu ada got gede. Kayak main bowling gitu. Tanpa menyadari itu mencemari sungai. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga bangsa ini dan mengusahakan kesejahteraan bangsa ini. Bahkan jikalau engkau mendengar hari ini, engkau tetap bisa mensejahterakan kota ini dengan apapun keadaanmu. Engkau bisa membuat home sendiri di rumah. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang imam, kau mengumpulkan istri dan anak-anakmu. Sebagai seorang istri, kau mendukung suamimu. Dan kenalkan kebenaran firman Tuhan Allah yang mengubah hidupmu kepada anak-anakmu. Dan demikian lebih banyak orang lagi bisa percaya kepada Tuhan. Dan Anda membantu untuk menekan angka kriminalitas di kota ini. Karena semua orang takut akan Tuhan dan takut berbuat dosa. Kalau Anda menjadi seorang guru, ajar anakmu, ajar semua siswa didikmu yang datang kepadamu. Ajari mereka tidak hanya pengetahuan, tetapi moral, tetapi yang lebih penting, iman kepada Tuhan. Ada banyak hal yang dapat engkau lakukan dan aku lakukan. Pertanyaannya adalah mau atau tidak. Saudara-saudara, berikut ini ada sebuah video akan mengakhiri khotbah pada hari ini. Saya mohon untuk videonya dapat diputarkan. Tak ada yang tak bisa dan tak mungkin. Inilah kalimat yang menggambarkan keberadaan Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan. Rumah sakit apung pertama di Indonesia ini dibuat atas ide Dr. Lee Darmawan atau yang biasa dipanggil Papi. Tujuannya adalah agar bisa menjangkau masyarakat prasejahtera di daerah terpencil untuk mendapatkan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2013, Rumah Sakit Apung Dr. Lee telah melakukan 3 kali trilogi pelayaran. Mulai dari Kepulauan Seribu, Belitung, Kalimantan Barat hingga Maluku. Bersama tim dokter dan relawan yang solid, Dr. Lee berhasil memberikan pelayanan medis kepada lebih dari 1.500 pasien. Di atas kapal ini pula, Dr. Lee beserta tim dokter berhasil melakukan 60 bedah mayor dan 117 bedah minor. Dengan semangat yang berlandaskan kasih, Dr. Lee menjalankan misinya agar masyarakat kecil bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Ya, menarik ya. Tapi boleh tahu, ide untuk membuat rumah sakit apung ini datangnya dari mana ya? Ide rumah sakit apung ini lahir pada saat saya atau tim kami melakukan pelayanan medis di Pulau K Besar pada tahun 2009 bulan Maret. Tepatnya pada tanggal 26 Maret di Pulau K Besar. K kecil. K kecil. Sorry. Pada hari terakhir ketika kami selesai melakukan operasi, datang seorang ibu dengan anaknya berusia 9 tahun. Pastor John Leftiu yang ada di sana mengatakan ke saya, dokter, ibu ini datang dari Somlaki, membutuhkan waktu 3 hari 2 malam untuk mencapai Pulau K ini. 3 hari 2 malam? 3 hari 2 dengan malam. jalan laut itu ya? Jalan laut, jalan tol di laut. Anaknya kesakitan. Anak perempuan ini menderita hernia femoralis, itu artinya ususnya terjepit.
Dan secara medis, dalam tempo 6 sampai 8 jam, usus yang terjepit ini harus sudah dibebaskan. Atau usus ini akan pecah. Kalau pecah apa yang terjadi? Kalau pecah bisa berakibat fatal. Kematian? Ya. Lalu? Saya melakukan operasinya dan anak ini sembuh. Ini bukan kehebatan dokternya. Tapi ada suatu tenaga, suatu yang supranatural. Maksud yang melindungi Anda mujizat? anak ini. Untuk saya ini sebuah mujizat. Dan sesudah pulang dari Pulau K sebagai orang Katolik, di dalam doa malam saya sebelum tidur saya berdoa, bayangan anak ini selalu terulang dan tampil di depan mata saya. Saya berusaha menghilangkan bayangan ini. Tapi 1-2 hari berhasil, hari ketiga, hari keempat datang lagi. Oh, jadi muncul terus Muncul lagi. Butuh waktu berbulan-bulan ketika akhirnya saya mengatakan, ya Tuhan, saya mau melayani-Mu. Saya mau menolong saudara-saudara kita di tempat-tempat yang terpencil itu, yang karena hambatan-hambatan finansial, hambatan-hambatan lainnya, transportasi dan sebagainya, yang tidak punya privilege untuk mendapatkan pertolongan medis yang adekuat. Saya mau melakukan suatu usaha jemput bola. Kalau mereka tidak bisa didatangkan kemari, kenapa bukan kita yang ke sana? Nah, yang saya ingat dari membaca kisah Anda adalah pesan ibu Anda. Saya bacakan ya, intinya nih. Jangan memeras orang kecil. Ada kalimat panjangnya. Apa kalimat panjangnya? Kalau kamu jadi dokter, jangan memeras orang kecil. Mereka akan bayar kamu, tapi mereka menangis di rumah karena mereka tidak punya uang untuk beli beras. Saya ingin mengundang kita untuk menundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kondisimu saat ini, teman-teman, adik-adik, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Apa yang menjadi kondisi sulitmu saat ini? Apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Allahnya ingin engkau tahu, ini bukan kesalahan, ini bukan kebetulan, melainkan ada rencana damai sejahtera yang sedang Ia ingin kerjakan. Yang Allah tahu itu di luar kendalimu, di luar kemampuanmu. Jikalau hari ini engkau berkata, Tuhan, aku terjebak dalam situasi seperti ini, aku gak pernah mau seperti ini. Tuhan, aku ingin lepas dari semua ini. Tuhan ingin engkau tahu, Tuhan ingin engkau dan aku tahu bahwa rancangannya itu bagi engkau dan aku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan shalom, rancangan damai sejahtera bagi tempat di mana engkau Allah buang, Allah tempatkan saat ini. Dan Allah mau engkau dan aku sadar kita berbagian di dalam keunikan dan keberadaan kita untuk mendatangkan damai sejahtera. Bukan kebetulan, saudara-saudara, bukan kelalaian. Jikalau hari ini engkau dan aku ada di tengah-tengah keluarga kita, bukan kebetulan dan bukan kelalaian jikalau hari ini engkau ada di sekolahmu, di kampusmu, di jurusan yang sedang kau jalani. Bukan kebetulan dan kesalahan jikalau engkau sedang menekuni pekerjaanmu dan usahamu sekarang. Bukan sebuah kebetulan jikalau engkau ditaruh di gereja Kaimtong pada saat ini. Dan bukan sebuah kesalahan dan kebetulan jikalau engkau ada di bumi Indonesia, di kota Bandung ini. Allah ingin engkau dan aku kembali menyadari bahwa Dia terlibat aktif dan Dia punya rancangan yang indah. Dan Dia mau engkau dan aku melakukannya sesederhana apapun. Maukah kita melakukannya sambil berdoa mengandalkan Tuhan agar hidup kita menjadi berkat?
Dr. Lee sudah melakukan bagiannya. Yeremia sudah melakukan bagiannya. Dan saya yakin tulisan Yeremia itulah yang kemudian membangkitkan Daniel, Sadrak dan Mesak dan Abednego, yang membangkitkan Nehemia. Dan hari ini firman yang sama juga akan membangkitkan engkau dan aku, saudara-saudara. Adakah engkau dan aku mau berdoa dan mengusahakan shalom bagi kota Bandung dan bagi Indonesia? Hari ini, siapapun di antara saudara-saudara yang hari ini digerakkan Tuhan, yang berkata, Tuhan, aku bukan orang hebat, aku tidak seperti Dr. Lee, aku mungkin tidak seperti Ahok, aku tidak seperti orang-orang lain, aku hanya orang biasa. Tetapi kalau saya bisa menjaga kelestarian lingkungan, kalau saya bisa tidak menyontek, kalau saya bisa mengasihi istri saya bisa melakukan apapun yang saya bisa lakukan, dan itu bisa memuliakan engkau dan mendatangkan damai sejahtera. Aku mau, Tuhan. Jikalau engkau adalah orang-orang yang berkata demikian, maka hari ini maukah engkau bersama dengan saya di tempat ini, kita berdoa bersama-sama, meminta pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk mengusahakan kesejahteraan. Hari ini jikalau engkau berkata, Tuhan, ini aku, dan aku mau belajar tunduk pada perintah-Mu, maukah engkau berdiri bersama-sama dengan saya, kita mau berdoa bagi bangsa ini. Bangkit dari tempat dudukmu sekarang, Tuhan mau mendengarkan doa-doamu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bangkit bukan karena engkau mendengarkan, bangkit bukan karena orang lain, tetapi engkau merasa bahwa Tuhan sungguh-sungguh menggerakkan hatimu. Dan engkau berkata, Tuhan, aku mau berbagian di bangsa ini, aku mau mendatangkan shalom bagi bangsa ini. Maka bangkit berdiri dari tempatmu sekarang dan puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi saudara-saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara, setiap engkau yang sudah bangkit berdiri, saya ingin mengajak kita berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan terus memberkati bangsa ini dan namanya dipermuliakan. Bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan kami. Hanya namamu Mari saudara-saudara, engkau yang sudah bangkit berdiri, kita keluarkan suara kita, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di surga, pada hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi bangsa kami berdoa bagi kota Bandung. Kami berdoa kiranya Tuhan mau mengasihani setiap kami. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Saat ini COVID begitu melanda, perekonomian belum sepenuhnya pulih. Tapi kami berdoa, Tuhan pakai kami jikalau Tuhan memang membagian di dalam kehidupan kami, dan Tuhan mau kami berbagian di dalam shalom. Pakai setiap kami dalam keberadaan kami ya Tuhan. Pakai setiap kami agar kami dapat memberkati kota ini. Pakai setiap kami agar kami bisa mengusahakan sebuah perbedaan bagi kota ini. Pakai kami Tuhan, agar bangsa Indonesia bisa dipenuhi kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu kami datang Tuhan. Kami membuka suara kami, selidiki hati kami, dan tolong setiap kami menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dengan segala hormat saya undang sahabat saya penginjil Mulyawan untuk maju ke depan, untuk bisa berdoa bagi bangsa kita, berdoa bagi setiap kita yang sudah mengambil komitmen berdiri di tempat ini, dan setiap sahabat-sahabat yang masih terus bergumul. Kiranya Tuhan yang akan meneguhkan. Ya Tuhan, kami mengaminkan firman Tuhan hari ini. Bukan hanya kami dengar di telinga kami Tuhan, tetapi ada hati yang kami percayai, yang sedang kami usahakan. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang berdaulat, yang sedang merancangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang besar di dalam hidup kami.
Karena itu kami percaya saat ini juga ada sesuatu yang besar yang sedang Tuhan gerakkan di dalam hati kami. Dan kami tahu ada perkara-perkara besar yang sedang Tuhan rancangkan di dalam setiap pribadi-pribadi tempat ini. Yang berdiri ataupun yang duduk, yang di sini ataupun yang di rumah. Tuhan sedang bekerja dan Tuhan sedang melakukan rencana-rencana yang besar itu di dalam setiap kami semua. Karena itu Tuhan, di dalam keutuhan hati kami, hari ini Tuhan, kami membuka hati kami, membuka pikiran kami. Ada kaki, ada tangan yang sedang kami berikan kepada Tuhan. Berkaryalah atas semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Di posisi manapun hari ini Tuhan, jadikan kami pribadi-pribadi, pemuda-pemuda, remaja-remaja, harapan zaman ini. Karena di dalamnya kami ditemukan Tuhan, kami ditemukan pribadi yang selalu merancangkan damai sejahtera. Tuhan, ini kami dan kami siap untuk menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, bahkan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sekali lagi meneguhkan kami, memberkati kami. Terima kasih untuk kehadiran penginjil Ishak yang sekali lagi menjadi berkat bagi kami. Kalau beliau menjadi berkat, kami percaya ada keluarganya pun yang dipersiapkan menjadi berkat. Dan kalau keluarga dia pun dipersiapkan menjadi berkat, kami percaya setiap pribadi di tempat ini, keluarga kami pun akan menjadi berkat. Kami bersyukur Tuhan menjadi komunitas di tempat ini. Karena di tempat ini kami menemukan Tuhan yang sedang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.